Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alas shalah. La haula wala hayya 'alal falah. Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu
wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan fillah, jamaah Jumat Masjid Islamic Center Al-Istiqamah yang saya muliakan. Marilah bersama dengan segala upaya agar kita menemukan dan meraih derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena itu menjadi kunci keselamatan kita di akhirat nanti. Salawat serta salam terhadap Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah rahimakumullah. Pada khutbah Jumat kali ini, insya Allah saya akan sampaikan dengan judul Kesyirikanku membuatku terhina. Materi ini saya angkat dari ringkasan kitab Majmu' Ar-Rasail Fit Tauhid yang ditulis oleh Syekh bin Baz dan beberapa lagi ulama-ulama lainnya. Di mana di sini akan kita jumpai berbagai macam kesyirikan yang biasa atau mungkin masih kita lakukan atau dulu pernah kita amalkan sehingga wajib untuk kita tobat. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ketahuilah bahwa banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menghina dan merendahkan para pelaku syirik dengan sehina-hina dan serendah-rendahnya. Kenapa? Karena perbuatan syirik adalah perbuatan yang terang-terangan menjatuhkan kehormatan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian dosa ini dijatuhkan oleh Allah pada dosa yang paling besar. Dalil sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman, la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Innasyirka la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya syirik itu adalah dosa yang paling besar, karena itu Allah sangat membenci perbuatan syirik. Walaupun dalam perasaan kita hampir tidak merasa berbuat dosa kepada Allah karena satu kesyirikan. Nanti kita buktikan. Surah An-Nisa 48. Allah Subhanahu wa taala sampai tidak akan mengampuni kecuali betul-betul ditobati. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ku ampuni engkau dari semua dosamu. Tapi bila dosa syirik, maka tidak akan ada pengampunan kecuali benar-benar ia ditobati. Az-Zumar ayat 65. Sampai saking murkanya Allah dengan perbuatan syirik, maka Allah bukan sekadar tidak akan ampuni, tapi takdirkan merusak seluruh amalan yang telah kita lakukan. Salat kita, puasa kita, zakat kita, dan semua kebajikan-kebajikan kita yang lain akan dihancurkan oleh kesyirikan yang kita lakukan. La in asyrakta yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Bila engkau masih melakukan syirik kepada Allah, maka itu akan menggugurkan amal salihmu, dan di akhirat kau akan digolongkan orang-orang yang merugi. Ikhwan fillah rahimakumullah. Lalu, apa sajakah dosa-dosa syirik yang masih kita lakukan, yang masih bertebar di mana-mana, dan kemudian bisa jadi dosa ini masih juga kita lakukan. Mari kita deteksi demi satu-satu, demi satu. Dan seberapa burukkah
penghinaan Allah dalam Al-Quran kepada kita, kepada manusia yang masih terjerat di dalam kesyirikan itu. Kita mulai dengarkan. Bila engkau adalah orang yang suka datang meminta-minta ke puing keramat, baik berupa kuburan orang mati, keramat pohon, batu, danau, telaga, sumur suci, pantai, laut, tempat pesugihan, baik itu yang ada berhalanya yang disembah di situ atau tidak, maka engkau dalam Al-Quran adalah manusia yang terhina, lemah seperti lalat, bahkan dihina lebih buruk daripada lalat. Dalil, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 73, ya ayyuhan nasu duriba mathal, wahai sekalian manusia diperumpamakan satu permisalan, fastami'ulah, maka dengarkan dengan sebaik-baiknya. Innal ladzina tad'una min dunillah, sesungguhnya yang engkau berdoa dan memohon kepada keramat-keramat, di mana dia adalah kau anggap Tuhan sebagai Tuhan selain Allah, la yakhluqu dzubaba, dia itu tidak akan bisa untuk menciptakan seekor lalat sekalipun, walau ijtama'ulah, bahkan seluruh keramat di muka bumi ini kau kumpulkan tak akan mungkin menciptakan seekor lalat. Wa iyaslubuhumudz dzubabu syai'an la yastanqidhuhu min, bahkan bodohnya, andaikan lalat itu merampas sisa makanan yang ada di tangannya, maka ia tak akan sanggup untuk merebut kembali kepada lalat itu. Dha'ufat thalibu wal matlub, karena itu sangat lemah. Yang meminta ini sangat lemah, dan lebih lemah lagi yang dipintai. Karena itu bodoh sebodoh-bodohnya di dalam Al-Quran. Lanjut, dengarkan. Ikhwan fillah rahimakumullah. Bila engkau adalah orang yang meyakini dan percaya kepada keris, terus pedang, benda-benda mistik seperti cincin, gelang, ikat pinggang, kalung, rajah yang digantung depan rumah, belakang pintu rumah, atau yang disimpan, atau benda apa saja yang dipandang ajimat sebagai penjaga dan penangkal bala, deteksi siapa yang masih ada di rumahnya, maka kau adalah manusia yang terhina dalam Al-Quran, bagaikan manusia yang memohon perlindungan atau berlindung di balik sarang laba-laba. Saking terhina. Sarang laba-laba apa kekuatannya? Sarang laba-laba datang angin menerpa dia robek. Datang ranting jatuh, ranting kecil pun dia rusak. Apalagi ditabrak oleh benda yang besar. Dengarkan. Orang yang meminta perlindungan kepada benda dianggap sebagai manusia yang bodoh karena meminta perlindungan kepadanya bagaikan seperti meminta perlindungan ke sarang laba-laba. Dalil, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut ayat 41, "Matsalul ladzina ittakhaduna min dunillahi awliya", perumpamaan orang-orang yang memohon meminta berdoa kepada selain Allah, kamatsalil ankabut ittakhadat baita, bagaikan laba-laba yang membuat sarang, wa inna ahwanal buyuti labaitul ankabut, dan selemah-lemah sarang, selemah-lemah rumah adalah rumahnya laba-laba. Berarti buruknya adalah kau dikatakan berlindung kepada sesuatu yang sangat lemah. Lanjut, ikhwan fillah rahimakumullah. Bila engkau meminta berkah atau pesugihan kepada makhluk, bahkan makhluk yang terletak di tanah suci sekalipun, seperti di Jabal Rahmah, membuat surat diletakkan, menulis diletakkan, menulis di tubuhnya, atau memohon sampai sholat di atasnya,
sebagaimana yang banyak dilakukan oleh pergi haji dan pergi umrah. Di Gua Hira, Jabal Sur, merobek kiswah Ka'bah. Bahkan engkau juga meminta berkah kepada keramat para wali-wali. Bahkan mungkin engkau ke Gunung Kawi. Maka engkau adalah manusia yang terhina dalam Al-Quran. Hinaannya apa? Bagaikan manusia yang tidak normal, melakukan hal yang gak mungkin terjadi, seperti orang yang menepuk air berharap bisa masuk ke mulutnya, dan itu suatu hal yang tak mungkin. Dusta dan perlakuan kafir. Bagaikan orang yang menepuk air dan berharap agar air itu bisa masuk ke mulutnya. Mungkin atau tidak? Tidak akan mungkin, karena tepukan akan membuat air itu muncrat ke samping. Gila. Jadi sebagaimana surah Ar-Ra'd ayat 14, walladzina tad'una min dunillahi la yastajibuna lahum bisyai'. Dan kalau engkau meminta kepada makhluk selain Allah, kau meminta, maka sedikit pun dia tidak akan pernah mengabulkan doa dan harapan. Illa kabasiti kaffaihi ilal ma', melainkan hanya bagaikan engkau orang yang menumbuhkan tangan ke air, liyablugha fa', agar sampai masuk ke mulutmu untuk melepaskan dahagamu, wa ma huwa bibalighi. Dan Allah katakan itu satu hal yang tak mungkin. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal, tidaklah semua ini melainkan seperti doanya orang-orang kafir dan betul-betul berada dalam kezaliman. Lanjut. Ikhwan fillah yang saya hormati. Bila engkau adalah orang yang selalu berdoa pada orang mati di kuburan, baik itu wali ataupun bukan, keramat dan tempat-tempat yang dipandang bisa mengijabahkan doa dan harapan, atau menghilangkan bala dan mengangkat musibah, maka berarti engkau adalah manusia yang terhina dalam Al-Quran, karena telah meminta kepada makhluk yang sama sekali tidak pernah diberikan kekuasaan oleh Allah untuk memberi, untuk mengabulkan doa, walaupun setipis kulit ari. Itu hinaannya. Jadi sebagaimana firman Allah dalam surah Fatir ayat 13 dan ayat 14, walladzina tad'una min dunillahi ma yamlikuna min qitmir. Dan orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, yang didoakan itu sedikit pun tidak punya kemampuan walaupun setipis kulit ari, setipis kulit bawang. In tad'uhum la yasma'u du'aakum. Yang kalaupun engkau berdoa kepadanya, dia sendiri tak akan pernah bisa mendengarkan doamu. Walau sami'u, bahkan andaikan dia bisa mendengar, mastajabu lakum, sama sekali tidak akan pernah bisa mengijabahkan atau mengabulkan doa. Yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbiukum mithla khabir. Sedikit pun, sehingga di akhirat justru dia akan menuntut kekufuran, kesyirikan itu. Lihat. Lanjut. Ikhwan fillah rahimakumullah. Bila engkau orang yang masih percaya pada adanya pamali. Pamali apa saja? Anggapan sial atau keberuntungan pada masa dan waktu. Seperti ada hari sial, jangan berangkat hari ini, jangan berangkat hari itu. Bulan sial, adanya bulan yang nggak boleh menikah, bulan apit. Tahun sial, seperti orang-orang Cina. Ada tahun sial, percaya sama primbon, weton, ramalan zodiak dengan bintang-bintang yang sudah disebutkan, Aquarius, Sagittarius dan lain sebagainya. Atau ada angka sial yang engkau ikut percayai. Angka 13 apa 14? Berarti engkau adalah orang yang benar-benar terhina dalam Al-Quran karena tertipu oleh dongeng dan khayalan serta prasangka bodoh orang jahiliyah. Jadi sebagaimana terdapat dalam surah An-Najm ayat 23, in hiya illa asma'un samaitum wa antum wa abaukum ma anzalallahu biha min sultan.
Sesungguhnya itu adalah nama-nama dan istilah-istilah yang dibuat oleh kakek moyang kamu dulu. Yang sama sekali Allah tidak pernah memberikan ilmu tentang itu. Tidak ada ceritanya. Iya tabi'una illa dhann. Mereka buat itu atas prasangka bodoh mereka. Wa ma tahwala anfus, dan hawa nafsunya. Walaqad ja'ahum min rabbihimul huda, sementara telah datang petunjuk tauhid dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah paksa. Al-Ahqaf ayat 4. Utuni bi kitabin min qabli min qabl hada au atharatin min ilm. Coba kamu tunjukkan mana ada kitab-kitab dari terdahulu aku turunkan, kata Allah, untuk itu. Atau mana nabi-nabi terdahulu ada mengajarkan seperti itu. Bila kau orang Islam mesti percaya, maka kau adalah manusia yang telah terhina, dibodoh-bodohi oleh orang-orang jahiliyah dulu. Lanjut. Bila engkau masih percaya keberkahan dan kesialan itu ada pada binatang, seperti burung gagak yang membawa kabar kematian, burung elang yang akan membawa bala, burung hantu yang membawa kuntilanak, burung pipit yang bisa membuang sial, sapi membawa keberkahan sehingga dijatuhkan Tuhan, anoman atau kera, tikus, naga, macan yang membawa harta, kucing yang mengambil rezeki, kodok yang melihara harta, babi ngepet dan lain sebagainya. Cecak berbunyi, kupu-kupu masuk rumah tusuk sate, kaki kesandung, mata kiri berkedip, mimpi digigit ular. Bila masih kau percayai seperti itu, maka berarti engkau adalah manusia yang terhina dalam Al-Quran, bagaikan orang yang berjalan terbalik dengan menjadikan kakinya sebagai kepalanya dan kepalanya sebagai kakinya. Dalil sebagaimana terdapat dalam surah Al-Mulk ayat 21 dan 22. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqahu bal lajju fi 'utuwwi wa nufur. Siapa yang memberikanmu rezeki kalau Allah menahan? Enggak mungkin dia. Kesialanmu bukan ada di dia. Apa yamshi mukibban ala wajhi ahda amma yamshi sawiyan ala siratin mustaqim? Cara ini mau kamu percayai seperti cara orang yang berjalan terbalik menjadikan kepalanya seperti kakinya. Jadi kakinya dan kakinya ditaruh di atas kepalanya. Itu penghinaannya. Bahkan dikatakan, dipertegas oleh Allah. Surah Al-A'raf ayat 131. Ala innama ta'iruhum indallah walakinna aktsaruhum la ya'lamun. Semua kesialanmu datang dari Allah, tapi kamu banyak yang tidak tahu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa bawala. Kita lanjut. Pada khutbah kedua ini, lanjutannya saya sampaikan kembali. Bila engkau orang yang suka melakukan ritual atau sesajen yang diletakkan di atap rumah atau hubungan di saat membangun rumah baru agar terjaga dari bala dan musibah, lalu mengitari rumah itu dengan menyiramkan air sebagai penjaganya, maka engkau adalah orang yang terhina dalam Al-Quran, bagaikan majikan yang dikuasai budak atau pembantu. Pembantumu dan budakmu yang lebih berkuasa daripada kamu. Dalil sebagaimana terdapat dalam surah An-Nahl, wa ya'buduna min dunillahi ma la yamliku lahum rizqan minas samai wal ardh syai'a wa la yastati'un. Dan mereka memohon, berdoa kepada selain Allah yang sama sekali tidak memiliki rezeki baik di langit atau di bumi. Daraballahu mathalan 'abdan mamlukan la yaqdiru 'ala syai'in wa man razaqnahu minna rizqan hasana. Perumpamaannya bagaikan budak yang tidak punya apa-apa dengan majikan yang punya apa-apa. Fa huwa yunfiqu min sirra wa jahra. Sedangkan majikan bisa berinfak, sana sini bisa memberi. Sedangkan budak itu dikasih infak oleh majikan.
Tapi kamu menjadikan budak sebagai tempat meminta, bukan kemajikan. Minta kepada Allah yang memiliki rezeki, bukan meminta kepada makhluk yang sama-sama memohon rezeki kepada Allah. Berarti kau adalah majikan yang dikuasai budak. Bila engkau percaya pada Bangle sebagai penangkal setan untuk anak bayi, rajah yang digantung untuk saudara kembar bayi, gelang ajimat pada bayi sebagai penangkal ain, dan sengaja menanam temuni karena itu dianggap sakral karena akan ada dewa yang akan mengambil saudara kembar. Temuni anak-anakmu, tobati. Yang kau tanam di samping rumah, yang kau kasih lampu. Syirik sesyirik-syirik. Maka engkau adalah manusia terhina dalam Al-Quran. Bagaikan minta orang dituntun pada lelaki buta, padahal dia sendiri hanya mengandalkan penuntun. Dalil sebagaimana terdapat dalam surah An-Nahl ayat 36, ayat 76. Wa daraballahu mathalan rajulaini ahaduhuma abkakum la yaqdiru ala syai'in wa huwa kullun ala maulahu aidama yuwajjihu la ya'ti bi khair hal yastawi huwa wa man ya'mur bil 'adl. Perumpamaannya bagaikan dua laki-laki, satu buta, satu orang melek, yang satunya sebagai penuntunnya. Orang buta ini tidak bisa berbuat apa-apa kecuali dituntun oleh sang penuntun. Tapi justru kamu kenapa minta dituntun kepada si buta? Perlakuan syirikmu berarti seakan-akan kau minta dituntun pada si buta. Bodoh, sebodoh-bodoh penghinaan Al-Quran begitu sangat bagus sekali. Berikutnya, bila engkau membuat sesajen untuk penunggu sawah, ladang, kebun, lahan, gunung, gua, selamatan dusun, dengan menempatkan sesajen di tempat tertentu sebagai tempat keramat, menanam kepala sapi, kemudian makan sama-sama dengan harapan mendapatkan pertolongan dan tidak diganggu oleh penunggunya. Jawabnya, maka engkau adalah orang yang terhina dalam Al-Quran sebagai seburuk-buruk perbuatan karena telah melakukan amalan yang tak akan pernah sampai kepada yang dituju. Ayatnya jelas ada, walaupun masih banyak dilakukan di kampung kita ini, di desa dan di dusun kita. Dengarkan ayatnya, ingat-ingat. Al-An'am 136. Waja'alu lillahi mimma dara'a minal harthi wal an'ami nasiba. Mereka menjadikan dari hasil panen raya, baik itu dari kebunnya, dari peternakan binatang mereka, dan mengatakan ini ada bagian-bagian tertentu. Ini bagian untuk Allah. Faqalu hadza lillahi bizamihim. Ini kita sedekah nanti, ini untuk Allah. Wa hadza lisyurakaina, dan ini untuk puyang-puyang kita, puyang-puyang keramat kita. Fa ma kana lisyurakain fala yaslu ila Allah, wa ma kana lillahi fa huwa yaslu ila syurakaih. Sa'a ma yahkumun. Adapun yang mereka berikan untuk Allah itu pasti sampai, dan mereka yang berikan untuk puyang-puyang mereka itu nggak akan sampai, dan itu adalah seburuk-buruk perbuatan, sejahat-jahat, seburuk-buruk perbuatan. Nah, kemudian berikutnya, ikhwan fillah rahimakumullah, lagi tinggal dua yang terakhir. Bila engkau datang ke kubur orang salih untuk ngelap berkah dengan tujuan agar mereka menyampaikan hajatmu kepada Allah, karena orang sekarang beralasan kami itu tidak memintanya, tapi menjadikan dia sebagai wasilah kami kepada Allah. Itu udah ada dalam Al-Quran alasan itu. Dalilnya surah Az-Zumar ayat 3. Walladzina ittakhadhu min duni awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Sesungguhnya orang-orang yang berdoa memohon kepada selain Allah itu mereka akan berkata, kami tidak menyembahnya, tapi kami hanya ingin menjadikannya perantara kami untuk sampai yang bisa mendekatkan kami kepada Allah. Itu dasar dalil dari orang-orang musyrik. Apa kata Allah? La yahdi man huwa kadibun kaffar. Itu perbuatan yang membuat tidak akan diberikan petunjuk, perbuatan dustanya orang-orang kafir. Dan kemudian yang terakhir adalah bila engkau mendatangi dukun, paranormal, orang pintar untuk mempertanyakan nasibmu atau masa depan,
banyak masih. Maka engkau adalah orang yang terhina dalam Al-Quran, bagaikan manusia yang paling bodoh karena menggantungkan hidupnya pada makhluk ataupun pada dukun. Apa yang Allah katakan? In aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durri aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmati. Kalau Allah memberikan rezeki, menahan rezeki kepada seorang, apakah dukun itu bisa membawa rezekinya? Atau kalau Allah kemudian menahan rezeki atas diri seorang, apakah si dukun itu mampu memberikannya? Tidak mungkin. Karena itu bodoh kalau kita pergi ke dukun yang ada datang ke masjid dan kemudian sholat. Bila engkau percaya bahwa ada hantu gondoruo, dedemit, pocong yang membuat engkau takut, padahal itu adalah jelmaan dan perangkap setan kepadamu. Kuntilanak yang bisa makan anak bayi dalam kandungan sehingga bangle, sabuk, bawa gunting, bawa benda tajam keluar, maka dan ada saudara kembar bayi, maka berarti engkau adalah manusia yang terhina dalam Al-Quran, bagaikan manusia yang paling sesat, karena keyakinan itu tidak akan memberi manfaat padamu, bahkan sebaliknya dia akan lalai kepadamu dan melemahkanmu. Inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Al-An'am 74. Sungguh dilihat, aku lihat, kata Nabi Ibrahim, perbuatanmu ayah seperti itu adalah dalam kesesatan yang nyata, atau fa innaka idzan minadh dhalimin, dan engkau telah berbuat zalim sedalim-zalimnya, wa hum an du'aihim ghafilun, dalam surah Al-Ahqaf. Dan dengan doa yang kamu pohonkan, maka ia akan lalai, tidak akan pernah mengabulkan. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, semua kesyirikan yang mungkin tidak disebutkan di sini, mari kita tinggalkan semuanya. Karena apa kata Allah? Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Tidaklah mereka beriman, Islam, sholat, puasa, tapi masih melakukan kesyirikan, dan itulah di antara ciri penduduk neraka. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.